Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mendartinian. Sekali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul The Last House on the Left. Film ini menceritakan tentang seorang buronan yang bernama Krum yang telah memperkosa dan membunuh seorang gadis, namun ternyata gadis itu tidak mati. Lalu apa yang dilakukan gadis itu beserta keluarganya? Ya, untuk mengetahuinya, ayo simak review film ini sampai habis. Wah! Film ini diawali dengan dua orang polisi yang membawa narapidana kelas kakap dengan maksud memindahkan narapidana tersebut. Ya ilah, bawa narapidana kelas kakap kok cuma berdua aja sih pak? Jangan-jangan ntar di jalan melarikan diri. Nah betul kan tebakan saya? Rupanya di jalan ada sebuah mobil yang sengaja menabrak mobil polisi ini dari samping. Dan ternyata pengemudi mobil yang menabrak mobil polisi tersebut adalah kawanan si narapidana. Ya emang sebelumnya udah di-calling nih sama narapidana. Ntar kalau di jalan kalian tolong bebasin aku ya. Polisinya juga cuma 2 orang, tua-tua lagi, gampang lah. Si narapidana yang bernama Krum ini dibantu dengan 2 orang temannya, ya yang sebenarnya juga buronan, tapi belum ketangkap aja. Segera mengeksekusi, membunuh kedua polisi tersebut. Wow, kejam banget. Ya namanya juga narapidana kelas kakap, kalau cuma curi ayam itu mah narapidana kelas teri. Sementara itu di tempat lain, seorang gadis yang jago renang yang bernama Mary sedang berenang ditemani oleh ibunya Emma. Mereka berencana akan liburan ke villa di luar kota, dan sebelumnya mereka juga sempat mampir ke rumah sakit untuk menjemput ayahnya atau suami dari Emma yang bernama John. John adalah seorang dokter. Perjalanan keluar kota pun dimulai, sangat jauh, lama, terus berbelok-belok masuk ke hutan, di ujung lagi, dan sampailah mereka di villa mereka. Villa yang bagus tapi suasananya sepi banget. Ya namanya juga di tengah hutan, kalau mau rame ya di kota dong. Karena kesepian, Mary jadi ingat kakak perempuannya yang sudah meninggal. Ia segera memakai kalung peninggalan kakak perempuannya yang meninggal tersebut. Lalu Mary minta izin kepada ayah ibunya untuk menemui sahabatnya Peggy di kota. Sebenarnya sih Mary ini seorang pecandu rokok, tapi kalau harus merokok di depan ayah ibunya jelas dong nggak diizinkan. Makanya ia membuat alasan untuk pergi menemui Peggy. Tahu-taunya si Peggy nggak punya stok rokok. Tenang aja, nanti kita beli, kata Peggy. Di sini sih tidak ada jual rokok cap kapak melayang itu. Tanpa mereka sadari, omongan mereka didengar oleh seorang cowok yang bernama Justin. Justin menoleh dan melihat ke arah mereka. Wah, lumayan nih, 2 cewek cantik. Buat kenalan. Ngomong-ngomong, kalian tadi membicarakan soal rokok cap kapak melayang. Aku punya, tetapi di rumahku. Kalau kalian mau, nanti ikut aku aja ke rumah. Kita bisa merokok dan fly bersama. Tentu saja Peggy dan Mary menerima tawaran Justin. Lumayan nih, dapat teman baru, cowok ganteng, dan dapat rokok cap kapak melayang lagi. Tanpa pikir panjang, Mary dan Peggy segera menerima tawaran Justin dan pergi bersama Justin pulang ke rumah Justin. Semula Mary sempat ragu, namun karena melihat Justin sepertinya cowok yang baik, akhirnya ia pun turun dan pergi masuk ke rumah Justin. Akhirnya mereka bertiga segera menikmati rokok cap kapak melayang tersebut. Oh emang enak banget ya. Ya beginilah kalau mereka-mereka yang kecanduan rokok. Dan Mary juga sempat menelpon ibunya, mengatakan kalau malam ini dia tidak pulang, dia akan menginap di rumah Peggy. Padahal sebenarnya ia akan menginap di rumah Justin. Aduh, ini anak bandel juga ternyata. Keasikan mereka bertiga segera dilanjutkan. Peggy dan Mary cepat sekali akrab dengan Justin, karena Justin ternyata seorang pemuda yang baik dan humble. Justin menceritakan bahwa rumah ini adalah rumah yang dikontrak ayahnya. Justin tinggal bersama ayah, paman, dan pacar ayahnya. Namun ayahnya sudah lama tidak kembali. Tiba-tiba pintu rumah Justin dibuka orang. Ketika Justin melihat, ternyata paman dan pacar ayahnya. Dan ayahnya juga ada di sana. Masih ingat dengan narapidana yang bernama Krum yang sudah membunuh polisi di awal film tadi? Ternyata ia adalah ayahnya Justin. Dan 2 orang yang menyelamatkannya itu adalah adiknya serta pacarnya. Mereka sangat terkejut melihat di rumah ada 2 orang gadis teman Justin. Ayahnya segera marah karena ia takut keberadaannya diketahui oleh publik dan mereka akan segera ditangkap polisi kembali. Justin langsung dipukul oleh ayahnya. Dan saat itulah Peggy dan Mary melihat surat kabar yang memberitakan tentang pelarian Krum beserta 2 orang buronan lainnya. Mary dan Peggy sangat terkejut, namun mereka mencoba berdamai dan meyakinkan Krum bahwa mereka tidak akan melapor kepada polisi. Namun tentu saja Krum tidak percaya. Krum bersama adik dan pacarnya segera mengancam Mary dan Peggy, dan mereka juga akan mengancam akan membunuh kedua gadis itu. Mary dan Peggy ingin melawan, namun mereka tidak berdaya melawan keberingasan ketiga orang buronan itu. Sedangkan Justin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Mary dan Peggy mengikuti saja ketika Krum membawa mereka menggunakan mobil Mary.
Krum berniat membawa kedua gadis itu ke dalam hutan dan mungkin mengeksekusi mereka di sana. Secara kebetulan jalan yang dilalui Krum adalah jalan menuju Villa Mary ke arah bukit, ke ujung, dan ujung lagi. Ketika mendekati vilanya, Mary memberikan kode kepada Peggy untuk meloncat dari mobil. Mary benar-benar meloncat dari mobil, namun Peggy takut melakukannya. Hal ini membuat Krum panik sehingga mobil pun mengalami kecelakaan. Tapi tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Hanya saja hidung adiknya Krum menjadi pecah karena terantuk kaca mobil. Dalam keadaan panik itu, Peggy berhasil melarikan diri. Namun tidak lama kemudian ia tertangkap lagi oleh Krum. Krum menjadi sangat kesal dengan Peggy dan Mary. Ia segera memerintahkan Justin untuk menodai kedua gadis itu. Namun Justin tentu saja menolak karena Justin merupakan seorang pemuda yang baik, tidak seperti ayahnya. Karena Peggy terus berteriak, akhirnya Krum mengambil Peggy dan menusuk perutnya berkali-kali hingga akhirnya Peggy pun tewas. Hal itu dilakukan depan Mary dan Justin. Justin merasa tergoncang akan kebiadaban ayahnya. Sementara itu hukuman untuk Mary tidak kalah sadisnya. Krum segera memperkosa Mary di depan adik dan pacarnya. Duh, ini gila banget ya. Kok pacarnya diam aja, nggak ada rasa cemburu gitu? Dan lagi-lagi Justin tidak bisa berbuat apa-apa. Justin merasa takut, tidak bisa menghentikan kebiadaban ayahnya karena Justin juga tidak berdaya. Tidak lupa Krum mengambil kalung emas yang dipakai Mary dan melemparkannya kepada Justin. Justin mengambil kalung itu dan menyimpannya, tapi bukan berarti Justin suka dengan pekerjaan ayahnya. Satu hal yang tidak diduga oleh Krum, setelah ia selesai melakukan kebiadaban kepada Mary, tiba-tiba Mary bangkit, menampar dan berlari. Tentu saja Krum mengejar dengan maksud membunuh Mary karena ia takut Mary akan melaporkan perbuatan kejinya kepada polisi. Ya, kalau begitu kejahatannya dan hukumannya akan berlipat ganda dong. Dalam pelariannya, Mary terjun ke sebuah sungai dan berenang di sungai itu. Karena Mary merupakan seorang perenang yang handal, Krum tidak tinggal diam, dia segera menembak Mary. Dan ternyata satu peluru berhasil bersarang di tubuh Mary. Krum merasa senang, ia merasa berhasil telah membunuh Mary. Tapi apa yang terjadi, kita lihat saja nanti. Malam hari pun tiba. John dan Emma sedang makan malam di vilanya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Lalu mereka melihat, siapa sih yang datang di tengah hutan yang sunyi-sunyi begini? Ketika pintu dibuka, ternyata tamu yang datang itu adalah rombongan Krum, pacarnya, adiknya, dan Justin. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Krum kepada putri mereka. Sedangkan rombongan Krum juga tidak tahu bahwa rumah ini adalah rumah orang tua Mary, gadis yang telah mereka aniaya. Kalau begini ceritanya jadi seru deh. Seharusnya film ini berjudul Rahasia di Balik Tabir. John dan Emma melayani Krum dan rombongannya dengan sangat ramah. Bahkan John yang seorang dokter itu sempat juga mengobati hidung adiknya Krum karena Krum mengaku mereka tersesat dan kecelakaan di dalam hutan. Krum dan rombongannya juga diberikan makan, tumpangan. Duh, enak banget. Ya, namanya juga penjahat. Tentu aja pandai mengarang cerita. Lalu Justin bangkit berniat untuk mengambil tambahan air minum di belakang. Dan sangat terkejutlah Justin ketika melihat foto Mary di kulkas. Barulah Justin menyadari bahwa Emma dan John adalah orang tua Mary, gadis yang sudah dianiaya dan mungkin juga sudah mati dibunuh oleh ayahnya. Justin shock, terkejut, tak alang kepalang. Tentu saja, namun ia tidak mungkin mengatakannya kepada Emma dan John. Begitu juga dengan papanya, Krum yang jahat itu. Tapi Justin berusaha ingin memberitahukan John dengan Emma dengan cara meletakkan kalung Mary di dekat gelas minumnya tadi. Dan ia segera pergi masuk ke kamar. Di tengah malam Emma mengingat Mary, anak gadisnya itu. Namanya juga seorang ibu, tentu ia mempunyai hati nurani atau naluri. Namun tadi Mary berpamitan untuk menginap di rumah Peggy malam ini. Jadi ia tidak begitu khawatir. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang di luar rumah. Dan John segera membuka pintu. Dan betapa terkejutnya John ketika melihat Mary, anak gadis mereka yang sudah sekarat. Emma dan John sangat panik dan mereka sadar bahwa kejahatan telah menimpa Mary, anak gadis tercinta mereka. John yang seorang dokter segera memeriksa tubuh anak gadisnya itu. Dan betapa terkejutnya John ketika mengetahui ada peluru yang bersarang tubuh Mary. Dan lebih terkejut lagi ketika John juga mengetahui bahwa Mary sudah menjadi korban perkosaan. Siapakah pelaku biadab ini? Tanpa pikir panjang, John segera melakukan operasi darurat dibantu oleh Emma istrinya. Karena John merupakan seorang dokter yang handal sehingga ia berhasil melakukan operasi darurat ini. Dan saat itulah Emma berkata kalau ia menemukan kalung yang dipakai Mary dekat gelas minum Justin. Dan dari awal Emma juga sudah curiga terhadap rombongan Krum karena ia melihat Justin sangat terkejut melihat foto Mary yang tertempel di kulkas. John dan Mary mulai berpikir dan mereka yakin rombongan Krum lah yang melakukan kejahatan kepada Mary, anak gadis tercinta mereka. Dan mereka juga merahasiakan keberadaan Mary di rumah itu kepada rombongan Krum.
John dan Emma berencana untuk membawa Mary ke kota dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun tiba-tiba adiknya Krum bangun untuk mengambil minuman di belakang. Emma sangat ketakutan apabila adiknya Krum melihat keberadaan Mary di sana. Tentu ini akan sangat kacau. Dan hal itu pun terjadi. Adiknya Krum melihat Mary yang terbaring di atas meja dan ia berusaha mendekati Mary sambil menggodanya. Tiba-tiba Emma segera menusuk adiknya Krum dari belakang. Namun, bukannya mati, adiknya Krum masih bisa melakukan perlawanan. Ia mencabut pisau itu dan segera melakukan perlawanan kepada Emma. Untung saja John segera datang dan memukul adiknya Krum dari belakang. Di saat adiknya Krum sedang sekarat, Emma langsung mengambil kepalanya dan merendamnya di wastafel sampai akhirnya adiknya Krum itu pun tewas. Sakit hati mereka terbalaskan kepada satu orang, tinggal Krum dan pacarnya itu. Sudah kepalang basah. Pembalasan dendam dari John dan Emma segera dilanjutkan kepada Krum dan kekasihnya itu, juga kepada Justin. Namun betapa terkejutnya John dan Emma ketika melihat Justin memegang sebuah pistol, bukan bermaksud menembak mereka, melainkan bermaksud memberikan pistol itu kepada John, agar John bisa memakai pistol itu untuk menembak Krum, pacarnya, dan juga Justin. Namun John tidak menembak Justin, ia menembak Krum, tapi sialnya Krum berhasil loncat lewat jendela. Aduh. Dan sakit hati mereka pun beralih kepada pacarnya Krum. Mereka segera memburu dan membunuh pacarnya Krum dengan satu tembakan di kepala. Wow. Sementara itu Krum sangat kaget, ditambah lagi ketika melihat mayat adiknya yang terbujur berlumuran darah. Krum segera menyadari bahwa John dan Emma adalah orang tua dari Mary, gadis yang sudah ia aniaya. Sementara itu Emma berhasil membawa Mary ke speedboat untuk segera dibawa ke kota untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tinggallah John, Krum, dan Justin di villa itu. Namun bukanlah hal yang susah bagi Krum untuk melumpuhkan John karena Krum merupakan seorang narapidana kelas kakap yang sudah sehari-harinya berkelahi. Di saat John hampir mati di tangan Krum, tiba-tiba Justin datang menodongkan pistol ke arah ayahnya. Krum sangat marah. Tiba-tiba Justin menarik pelatuk pistol, namun ternyata senjata itu kehabisan peluru. Hal ini digunakan oleh Krum untuk memukul Justin. Krum berniat membunuh anak kandungnya sendiri. Duh, biadab banget nih orang tua. Namun pertolongan selalu datang untuk orang-orang baik. Tiba-tiba Emma datang dan menghantamkan tabung gas ke arah kepala Krum. Krum pun jatuh dan sekarat. Mengetahui Krum sudah sekarat, lalu Emma dan Justin segera membawa Mary ke kota untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Justin pun merasa senang setelah kehilangan ayahnya yang biadab itu. Justin merasa ia bisa hidup lebih nyaman tanpa ayahnya. Lalu bagaimana dengan Krum? Ternyata Krum tidaklah mati. Ia dibius oleh John. Tangan dan kakinya dilumpuhkan dengan obat. Namun John tidak menghilangkan kesadaran serta rasa sakit pada tubuh Krum. Pembalasan dendam kepada Krum pun baru saja dimulai oleh John yang seorang dokter itu. Secara perlahan-lahan ia membakar kepala Krum, melukai dan terus melukai sampai akhirnya Krum tewas secara perlahan-lahan. Itulah pembalasan dendam yang dilakukan oleh seorang dokter. Makanya kalau melakukan kejahatan jangan sampai salah memilih korban ya. Rasain tuh. Nah sahabat semua, sampai di sini dulu review film dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa.